Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan cara menghapus lock layar dan akun Google di Samsung Galaxy A20s Anda. Ini akan disebut hard reset lalu bypass FRP, karena hard reset akan menghilangkan kunci layar Anda, tetapi kemudian ponsel Anda akan terkunci dengan akun Google dan Anda tidak akan dapat melanjutkan. Dan jika Anda tidak tahu akun Google tersebut, maka Anda perlu melakukan bypass FRP dan semuanya akan dibahas dalam video ini. Jadi mari kita mulai. Anda bisa lihat bahwa kita punya ponsel di sini dan saya tidak tahu polanya, jadi saya tidak bisa membukanya. Sekarang kita perlu melakukan hard reset. Proses ini tidak akan terlalu sulit. Jika Anda menekan dan menahan tombol power lalu mencoba mematikannya, Anda akan melihat bahwa itu memerlukan pola. Jadi untuk mematikannya kita akan menekan dan menahan tombol power dan volume bawah sampai layar mati. Dan sekarang ada sesuatu yang penting. Begitu layar mati, segera pindahkan jari Anda dari volume bawah ke volume atas sambil tetap menekan tombol power dan terus tahan. Kemudian saat logo Samsung muncul, lepasin tombol power dan tetap tahan tombol volume atas. Jadi sekali lagi akan saya jelaskan, caranya adalah dengan menekan tombol power dan volume bawah untuk mematikan ponsel. Lalu, saat ponsel sudah mati, pindahkan jari dari volume bawah ke volume atas sambil tetap menekan tombol power dan terus tekan sampai logo Samsung muncul. Setelah itu, lepaskan tombol power dan tetap tekan tombol volume atas sampai Anda masuk ke mode recovery. Namun, jika ponsel Anda sudah dalam keadaan mati, Anda bisa langsung mulai dengan menekan tombol power dan volume atas. Dan begitu logo Samsung muncul, lepaskan tombol power dan tetap tekan tombol volume atas sampai Anda melihat layar recovery. Jadi, oke, mari kita tekan dan tahan tombol power dan volume atas. Dalam kasus saya, karena ponselnya sedang menyala, oke, sekarang saya akan memindahkan jari saya ke volume atas, dan sekarang saya akan melepaskan tombol power, dan Anda bisa lihat saya sudah masuk ke recovery Android. Untuk menavigasi menu ini, Anda perlu menggunakan tombol volume atas dan volume bawah. Jadi mari kita gunakan tombol volume bawah untuk mencari opsi Wipe Data Factory Reset. Lalu tekan tombol power untuk menyetujui. Turun ke Factory Data Reset dan tekan tombol power untuk menyetujui. Sekarang tunggu sebentar dan pergi ke Reboot System. Sekarang tekan tombol power. Tapi sebelumnya, maaf, sebelum kita melakukan itu, saat masih di recovery Android, Anda perlu mengingat nomor ini di sini. Anda bisa melihatnya di baris kedua seperti ini. Secara teknis ini baris ketiga, jika kita menghitung teks Android recovery ini, Anda akan menemukan A202FXXU5C2F2. Dalam kasus saya namanya seperti itu. Dalam kasus Anda mungkin sedikit berbeda dan sangat penting untuk mengetahui kode yang tepat. Jadi tuliskan atau seperti yang akan saya lakukan, cukup ambil gambarnya. Saya hanya perlu memiliki fotonya. Jadi semuanya baik-baik saja. Dan sekarang mari pilih Reboot System Now dengan tombol power. Jika Anda lupa melakukannya dan udah mereboot sistem, tunggu sampai ponsel menyala, lalu matikan dan masuk lagi ke recovery agar Anda bisa mencobanya. Kemudian, alih-alih menghapus data lagi, cukup pilih Reboot System Now. Oke, sekarang proses ponsel untuk booting ini akan memakan waktu cukup lama. Jadi sementara itu kita bisa pergi ke komputer dan melakukan dua hal. Sekarang, kita perlu membuka peramban web dan sebaiknya kunjungi situs web resmi kami, karena di sana tersedia semua informasi dan sumber daya yang Anda butuhkan untuk memulai dan melanjutkan proyek Anda. Jadi, mari kita pergi ke bagian unduhan lalu cari terlebih dahulu driver Samsung di bagian download. Jika Anda tidak menemukannya di sini, cukup cari driver Samsung. Seharusnya ada gambar ini di sana dan klik unduh. Jika ada iklan yang muncul, cukup tutup saja dan lanjutkan mengunduh. Kami membagikan semuanya secara gratis, jadi itulah sebabnya ada iklan. Jangan khawatir tentang mereka. Sekarang Anda dapat lihat, saya punya berkasnya. Mari kita lihat. Mari kita masuk ke File Explorer. Sekarang saya sedang menggunakannya. Tunggu sebentar. Sudahlah. Saya menggunakan program WinRAR. Jika Anda tidak memiliki WinRAR di komputer Anda, ada baiknya Anda mengunduh win-rai.com agar dapat mengekstrak berkas ini.
Karena file ini adalah arsip archive, maksudnya arsip 7 zip. Jadi untuk membukanya Anda bisa menggunakan WinRAR, 7zip atau program sejenis lainnya. Saya sudah memasang WinRAR, jadi mari kita klik kanan, pilih WinRAR, lalu pilih Extracto. Mungkin sekarang pilih Extracto dan akan muncul nama foldernya. Sekarang buka folder itu dan klik 2 kali pada file tersebut. Kemudian akan menginstal driver USB Samsung. Saya sudah menginstalnya, tetapi saya akan mencoba menginstalnya lagi hanya untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana prosesnya terlihat cukup sederhana. Klik saja berikutnya. Saya tahu saya menuliskannya dalam bahasa Polandia, tetapi saya akan segera mengubahnya ke bahasa Inggris supaya masuk akal untuk video tersebut. Mari klik berikutnya. Ya, install saja dan tunggu sebentar. Ini akan segera terinstall. Sekarang hal lain yang sangat penting dan kita perlukan adalah sebuah program khusus. Saya sendiri sudah memiliki dan menggunakan Samstool, namun sayangnya program ini adalah aplikasi berbayar. Akan tetapi, saat ini tidak ada opsi atau alternatif gratis yang tersedia, terutama karena video ini secara spesifik ditujukan untuk perangkat Android 11 di ponsel Samsung yang menjalankan patch keamanan terbaru yang dirilis pada tahun 2023. Dalam kasus dan kondisi seperti ini, hanya program berbayar yang terbukti akan berfungsi dengan baik dan efektif. Tapi setidaknya metode ini akan selalu dan senantiasa tersedia karena memang untuk patch keamanan terbaru dari tahun 2023 dan saya cukup yakin bahwa tidak akan ada pembaruan lagi yang signifikan untuk ponsel ini di masa mendatang. Jadi ini akan selalu bisa digunakan. Sekarang, program yang sangat berguna itu bisa kamu cari sendiri secara online dengan mudah atau jika kamu mau, kamu juga bisa pergi ke situs web hardreset.info untuk menemukan berbagai macam FRP tools atau alat-alat yang sangat membantu. Saya akan melakukan pengecekan ulang yang lebih mendalam terhadap peringkat dari alat FRP, ya. Dan sekarang jika kamu memutuskan untuk mengunjungi situs web resmi FRP Tool Ranking yang dapat diakses dengan menggunakan tanda hubung di antara kata-katanya, kamu akan segera menemukan berbagai macam informasi yang sangat berguna dan beragam hal menarik yang tersedia di sana. Dan kamu bisa lihat ada Samstool di sana. Saya akan mengkliknya sambil menggulir, jadi saya akan membukanya di tab lain di browser saya agar tidak meninggalkan situs web itu. Dan kamu bisa lihat di sini ada semacam tautan unduhan. Kamu juga bisa menemukan penjual ulang baik di sini atau pergi ke situs web kami dan kamu akan menemukan di sini ada opsi untuk langsung masuk ke sana dan mencari lisensi. Sayangnya harganya $9, tapi menurut saya kadang-kadang itu sepadan. Dan ini adalah langganan selama 1 tahun. Jadi jika kamu gagal melakukannya, kamu bisa mencobanya sebanyak yang kamu mau. Kamu juga bisa melakukannya untuk temanmu jika mereka punya ponsel atau jika mereka punya ponsel lain yang bisa dibuka dengan alat ini karena alat yang berbeda membuka ponsel yang berbeda. Kamu lihat dalam kasus ini Samstool online digunakan untuk Samsung dari Android NUX hingga Android 15. Jadi untuk sebagian besar Samsung yang ada di luar sana. Jadi menurut saya ini bagus. Saya bahkan bisa membayarmu untuk itu. Tapi tidak apa-apa. Saya sudah punya programnya di sini, jadi saya akan membukanya. Ini adalah file instalasinya. Saya sudah menjalankannya dan masuk dan saya bisa membuka programnya. Program ini akan secara otomatis masuk dengan login akun ZTE X saya. Dan ya, saya sudah punya programnya. Kita akan membutuhkannya sebentar lagi. Sekarang kita harus pergi ke bagian bahasa di sini. Saya akan memilih bahasa Inggris. Meskipun bahasa lokal Anda berbeda, saya selalu menyarankan untuk memilih bahasa Inggris. Jadi Anda tahu apa yang harus diklik di sini dan Anda bisa yakin bahwa itu berfungsi. Sekarang mari kita klik berikutnya karena terkadang dalam bahasa lokal itu tidak berfungsi. Sekarang pilih bahwa Anda telah menyetujui semuanya. Cukup klik berikutnya. Mari kita tunggu sebentar. Mungkin akan memakan waktu agak lama. Oke, sekarang tertulis bahwa ada upaya tidak sah untuk mereset perangkat ini. Jadi Anda tidak bisa melewati jaringan WiFi. Mari kita sambungkan ke WiFi.
Kita hanya perlu melewati beberapa bagian dari proses pengaturan untuk sampai ke bagian login akun Google agar kita bisa memastikan perangkat kita terkunci dan semuanya sudah dimuat ke dalam memori perangkat sehingga program tidak gagal. Kita hanya perlu memuat semua informasi tentang FRP dan sekarang sedang dimuat. Jadi kita perlu menunggu selama proses ini. Kita akan membutuhkan beberapa hal lagi di komputer kita. Tapi ya, pertama-tama di dalam filter ini mari kita ketikkan bagian pertama dari model kita ini. Jadi seperti yang mungkin Anda ingat dengan jelas, di mode recovery ini, dalam kasus saya pribadi, Anda bisa melihat dengan seksama di sini, itu adalah 202F. Jadi saya perlu mengetikkan itu. Sekarang kita bisa melihat, oke, maaf, saya mungkin salah di awal. Ada 20i. Ya, 20S. Baiklah, mari kita pilih teleponnya yang paling sesuai dan tepat untuk kebutuhan kita. Sekarang beralih ke Exynos. Dan kita akan menggunakannya sebentar lagi. Namun, kita juga memerlukan berkas tertentu untuk perangkat kita, untuk bootloader kita. Jika Anda tahu apa itu bootloader, maka kita memerlukan berkas bootloader. Dan untuk itu kita bisa langsung mengetikkan seluruh model, seperti nomor lengkap yang tadi kita lihat. Jadi ini akan menjadi sebuah kode yang spesifik, yaitu A202FXXU5TTWF2. Oh maaf, maksud saya adalah VWF2. Saya akan melakukan verifikasi ulang secara menyeluruh dan cermat, karena ada kemungkinan besar saya mungkin telah melakukan kesalahan dalam penyebutan atau penulisan kode tersebut. Kode yang benar dan harus dipastikan adalah A202FXU5C2F2. Setelah semua dipastikan benar dan akurat, silakan tekan tombol Enter untuk melanjutkan proses selanjutnya. Oke, kamu bisa lihat saya baru saja mengetikkannya di browser dan ada situs webnya. Anda dapat menggunakannya jika Anda mau. Jika tidak, Anda dapat menggunakan situs web lain, apapun yang memiliki firmware. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memiliki firmware untuk telepon tersebut. Jadi ya, Anda bisa lihat kami punya telepon di sini, A2PA. Tentu Amin, jika Anda memiliki nomor yang berbeda di bootloader dalam mode pemulihan, maka Anda juga perlu menemukannya. Sekarang saya akan mengunduhnya. Anda dapat mengunduhnya dari sini atau dari sini, seperti dua tombol ini. Mana saja yang lebih cepat untuk Anda? Oke, sekarang akan mulai mengunduh. Ini akan memakan waktu sebentar. Anda bisa lihat filenya berukuran 3,7 GB, jadi akan memakan waktu sebentar. Sekarang di ponsel kita tertulis konfirmasi pola. Kita tidak tahu polanya. Jadi mari kita gunakan akun Google sebagai gantinya. Ini akan memuat sedikit lebih lama. Anda bisa melihat semua proses seperti restart dan hal-hal semacam itu. Tunggu sebentar. Jadi janganlah khawatir tentang hal itu sekarang. Ya, kita sudah punya semuanya di sini. Sekarang mari kita kembali ke awal. Dulu ada metode dengan panggilan darurat tanpa program apapun. Tapi sekarang sudah tidak berfungsi. Pada tahun 2025, di bulan Agustus atau setelahnya, itu memang sudah tidak berfungsi. Jadi Anda harus melakukan seperti yang saya lakukan. Jadi jika Anda melihat video lain di YouTube yang tidak berhasil, itu karena memang sudah tidak berfungsi lagi. Sekarang kita perlu menekan dan menahan tombol power. Matikan ponselnya. Oke. Dan sekarang file kita akan diunduh. Sebenarnya saya sudah punya file yang diunduh, jadi Anda tidak perlu menunggu. Jadi saya akan hentikan unduhan itu. Tapi ya, Anda bisa lihat saya sudah punya samvw.com, jadi ya, ini file yang tadi saya unduh. Anda juga bisa klik kanan pada file ini dan mengekstraknya dengan WinRAR, atau karena ini file zip, jadi Anda juga bisa mengekstrak semuanya menggunakan File Explorer. Sekarang saya akan pergi ke folder yang sudah diekstrak itu. Anda bisa lihat kita akan membutuhkan file BL yang diawali dengan BL dan cukup ingat di mana file itu berada di komputer Anda. Jadi dalam kasus saya, file itu ada di folder download di samfw.com lalu BL. Sekarang mari kita buka alat SAMS kita dan kita perlu menghubungkan ponsel ke komputer, tapi dengan cara tertentu. Bukan seperti biasa, tapi dengan mencolokkan kabel terlebih dahulu ke komputer. Sekarang mulailah menekan dan menahan kedua tombol volume naik dan volume turun secara bersamaan. Dan sambil melakukannya, sambungkan kabel ke komputer seperti ke telepon, kabel yang sudah dicolokkan ke komputer. Sekarang mari kita tunggu.
Layar biru seharusnya menampilkan warna biru atau biru kehijauan, apapun Anda menyebutnya. Saya tidak tahu di sini butuh waktu sebanyak ini. Itu adalah proses yang lebih cepat. Mari kita lihat. Saya tidak tahu apakah saya melakukannya dengan benar karena saya terkejut dengan lamanya waktu yang dibutuhkan. Saya akan terus menekan. Tahukah Anda saya akan mencabut kabelnya dan mencoba lagi karena seharusnya tidak memakan waktu lama. Jadi mari kita tekan tombol volume dan atas dan bawah, lalu hubungkan telepon ke komputer. Ini benar-benar akan memakan waktu yang sangat-sangat lama sekali loh. Dan saya yakin itu berhasil karena kami telah mengujinya beberapa kali di sini. Jadi memang benar bahwa ini berfungsi dengan baik, tetapi hal-hal seperti ini bisa saja terjadi. Misalnya jika Anda melakukan proses bypass FRP yang mungkin memerlukan perhatian khusus, jika Anda gagal melakukan semuanya, jangan khawatir, Anda bisa mencoba lagi. Dulu, saat saya masih baru dalam urusan bypass seperti ini, saya bahkan melakukannya sampai 3 kali sebelum merekam video karena saya belum bisa melakukannya. Sekarang ada sesuatu yang salah. Mungkin saya menekan tombolnya dengan cara yang salah. Saya mencoba untuk meletakkan jari-jari saya lebih berjauhan. Itu suatu hal yang aneh. Tunggu sebentar. Mungkin Anda hanya perlu mencoba mencolokkan kabelnya ke port USB yang berbeda, atau mungkin ke port lain yang tersedia di perangkat Anda. Saya pikir itu seharusnya berfungsi bahkan tanpa kabel. Mari kita coba lagi. Volume naik dan volume turun. Lalu kabelnya. Oh, oke. Ya, aku di sini. Ini adalah peringatan. Sekarang Anda perlu mengeklik aplikasi volume di ponsel Anda dan Anda akan berada dalam mode unduh. Sekarang secara teknis, kita seharusnya bisa memilih dengan ponsel yang benar-benar sudah dipilih dan disiapkan, cari Audin ke EUB, lalu cari BL atau file BL kita yang relevan. Jadi file penting itu mungkin ada di folder unduhan saya atau di suatu tempat lain yang mudah diakses dan ditemukan. Ya, mari kita buka disk PC. Kamu bisa cari, saya akan pergi ke local disk, sebuah lokasi penyimpanan utama, users, nama pengguna saya, lalu ke downloads, lalu buka folder somfw.com dan file BL, lalu buka file itu. Sekarang seharusnya bisa berkomunikasi dengan ponsel saya, sudah berhasil. Sekarang prosesnya sudah selesai sepenuhnya. Ini telah berhasil mengaktifkan sebuah mode khusus yang sangat penting di perangkat ponsel saya, sebuah mode yang membuat semua fungsi dan aplikasi berjalan dengan lancar. Mode istimewa ini secara spesifik memungkinkan terjadinya komunikasi yang stabil dan efisien antara perangkat ponsel saya dan program yang sedang berjalan. Sekarang, kita harus mencabut ponsel kita dari sambungan, atau sebenarnya sebelum benar-benar mencabutnya dari port USB, kita harus terlebih dahulu membuka aplikasi Device Manager yang terinstal di sistem operasi komputer kita, dan kemudian mencari perangkat yang relevan di dalam daftar Device Manager tersebut di komputer kita. Ini adalah program bawaan di komputer untuk menemukan perangkat lama. Jika muncul Exynos 785, maka itu sudah benar. Lalu cabut dan colokkan kembali. Jika masih muncul, itu bagus. Semua sudah dilakukan dengan benar. Sekarang baca informasi di bagian atas tindak di perangkat lunak kita untuk Samsung. Ini akan memakan waktu sebentar. Ini hanya memverifikasi bahwa semuanya berfungsi. Kamu bisa melihat ponsel menampilkan logo Samstulul yang pada dasarnya menunjukkan bahwa ponsel sedang membaca data. Dan sekarang akan memakan waktu sebentar. Kamu bisa melihat semua informasi yang benar ditampilkan. Perangkat telah membaca penyimpanan eMMC-nya, mengetahui semua ID, semua port, dan hal-hal seperti itu. Jadi ya, ini hanya akan memakan waktu sebentar, tidak terlalu lama. Jangan khawatir. Sekarang info flash sudah selesai. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah menghapus FRP. Jika perangkat kita tidak terdeteksi pada proses seperti read info atau RSFRP, cukup cabut dan colokkan kembali. Kamu bisa lihat perangkat telah mendeteksi Exynos 7AA5.
Jadi jika misalnya perangkat terlalu lama menunggu EUB device, jangan khawatir, cukup cabut ponselnya dan colokkan kembali karena seharusnya langsung terdeteksi di sini. Sekarang proses penghapusan FRP akan memakan waktu sebentar dan setelah itu akan ada langkah terakhir di sini. Kamu bisa lihat lagi logo SAMS Tool ditampilkan di ponsel. Jadi ponsel sedang membaca semua data saat ini. Sekarang reset FRP sudah selesai. Jadi hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah memilih repair boot. Kita perlu memperbaiki bootloader kita. Jadi cari repair boot dan juga pilih file yang sama, yaitu BL lalu buka. Dalam kasus ini perangkat langsung terdeteksi. Jadi tidak masalah jika perangkat sedang menunggu. Kalau begitu cukup cabut dan colokkan kembali. Setelah program dijalankan seharusnya langsung muncul Exynos di sini. Jika tidak, maka cabut dan colokkan kembali. Sekarang prosesnya akan memakan waktu sedikit lebih lama, tapi tidak terlalu lama karena filenya cukup kecil. Tapi kamu tahu ponselnya memang sudah tidak terlalu cepat lagi. Ini dari tahun berapa? Saya juga kurang tahu, jujur saya tidak begitu yakin. Tapi ini bukan yang terbaru dan kita mungkin memang harus menunggu. Ya, kamu bisa lihat di bagian bawah sedang melakukan flashing bootloader. Sekarang tertulis 0%, 25%. Sebenarnya menurut saya ini berjalan lebih cepat daripada sebelumnya saat saya melakukannya. Jadi ini pertanda baik. Pertanda baik untuk saya. Saya tidak perlu menunggu terlalu lama, tapi tidak apa-apa kalau memang butuh waktu sedikit lebih lama. Jangan khawatir. Kadang-kadang di beberapa ponsel lain yang saya rekam di sini, proses ini bahkan bisa memakan waktu hingga 15 menit saat ponsel melakukan restart setelah hard reset di awal video. Jadi ponsel ini tidak terlalu lambat. Oke, sekarang ketika tertulis done di sini di beberapa alat setelah memperbaiki boot, cukup cabut ponselnya dan ponsel akan langsung menyala setelah dicabut. Dan sekarang kita perlu menunggu sebentar. Ponsel akan melakukan booting ke pengaturan awal. Ini akan memakan waktu sebentar. Nanti kita akan mengaturnya dengan sangat cepat tanpa masuk ke akun apapun. Karena setelah itu kita perlu mereset ponsel lagi. Secara teknis itu sebenarnya tidak wajib. Itu tidak diwajibkan. Ponsel tetap akan berfungsi, tapi saya selalu menyarankan untuk meresetnya lagi. Tapi kali ini melalui pengaturan agar semuanya terhapus. Jika program Samsung Tool secara tidak sengaja menambahkan file-file yang tidak diperlukan ke dalam sistem operasi ponsel Anda, maka proses reset ini akan secara efektif menghapusnya dari perangkat Anda. Jadi ponsel benar-benar seperti baru lagi dan ya, mari kita klik berikutnya dan berikutnya. Sekarang ponsel akan mulai memeriksa pembaruan. Saya rasa kali ini tidak akan memakan waktu selama sebelumnya, karena ini hanya akan menyiapkan ponsel saya. Sekarang mari kita klik selesai salin. Oke, sekarang mari kita lewati akun Google. Sebenarnya kamu sudah bisa masuk, tapi seperti yang saya bilang, sebaiknya luangkan 5 atau 7 menit lagi untuk mengatur, mereset, dan mengaturnya kembali agar kita bisa menghilangkan kemungkinan masalah apapun.
Oke, kamu bisa lihat saya telah memilih beberapa aplikasi tambahan. Saya bahkan tidak tahu siapa yang membutuhkan itu. Kita sudah bisa menutup program di komputer karena kita tidak akan membutuhkannya lagi. Kita tidak akan membutuhkan komputer kita lagi. Mari kita tunggu saja untuk melihat apa yang terjadi. Oke, sekarang mari kita klik berikutnya saat muncul tentang beberapa aplikasi yang direkomendasikan. Saya akan lewati akun Samsung. Klik selesai. Sekarang mungkin akan ada hal yang agak mengganggu setelah selesai, sepertinya itu yang saya harapkan. Mungkin tidak. Wow, ternyata tidak terjadi. Kadang-kadang ada seperti, kamu tahu, pengaturan kedua setelah pengaturan awal dengan beberapa pertanyaan aneh yang konyol. Tapi ya, mari kita pergi ke pengaturan dulu. Saya akan tunjukkan bahwa inilah ponsel yang saya maksud tadi. Kamu bisa melihat dengan lebih jelas tentang ponsel pintar Galaxy A20e ini. Ini adalah model SMA 202F yang spesifik, dan jika saya melanjutkan untuk pergi ke bagian informasi perangkat lunak yang terperinci, kamu akan dapat melihat bahwa ini menjalankan sistem operasi Android versi 11 dengan pembaruan sistem Google Play yang terbaru, tertanggal 4 Januari 2023, dan tingkat patch keamanan yang juga terbaru, tertanggal 5 Januari 2023. Sekarang seperti yang saya bilang, sebaiknya pergi ke manajemen umum, lalu ke reset, dan sekarang ke data pabrik. Reset, hapus semua. Dan setelah itu, kamu bisa menunggu sebentar, tentu saja sampai selesai. Atur ponsel sesuai keinginanmu dengan bahasa apapun yang kamu mau, dengan akun apapun, kunci layar apapun, sidik jari, dan hal-hal seperti itu. Jangan khawatir. Dan ya, ponselmu sudah selesai. Jadi silakan bertanya di kolom komentar di bawah jika kamu masih punya masalah lain. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe ke channel kami, dan mungkin kita akan bertemu lagi di video berikutnya.